Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya atas nama Islandia. Saya atas nama Muhammad Afrizal. Saya atas nama Hailian Nisa Akan memaparkan materi tentang ekonomi digital. Orang bernama Tim Berners-Lee memperkenalkan istilah World Wide Web pada dunia, dan sejak situlah internet mulai mendunia. 12 tahun berselang, pengguna internet mencapai angka 1 miliar, dan kini ada lebih dari 3,2 miliar pengguna internet. Awalnya, internet banyak digunakan hanya untuk browsing, chatting, atau email. Namun, seiring perkembangan zaman, makin banyak website, makin banyak media sosial, makin banyak pula orang manfaatin internet menjadi sarana transaksi ekonomi atau populernya disebut e-commerce. Dan e-commerce menjadi genre baru dalam dunia bisnis, bahkan menjadi penggerak ekonomi global saat ini. Kemudahan praktisan dan kegiatan perdagangan pada masa kini tak lepas dari peran ekonomi digital. Posisi ekonomi digital. Jadi, ekonomi digital merupakan bentuk kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet, informasi dan komunikasi, dan artificial intelligence atau AI. Karakteristik ekonomi digital ada 5. Yang pertama, interaksi langsung. Yang kedua, personalisasi produk atau layanan. Yang ketiga, serba digital dan terukur. Yang keempat, selalu terhubung. Dan yang terakhir, terbuka pada kolaborasi. Manfaat ekonomi digital. Yang pertama, ruang kerja tersedia dan berlimpah. Yang kedua, peluang membuka bisnis semakin lebar. Yang ketiga, ketersediaan informasi yang lebih besar. Yang keempat, lebih menghemat waktu. Yang kelima, menghemat biaya. Yang keenam, menurunkan hambatan. Ekonomi digital yang berkembang di Indonesia ada 3 bidang. Yang pertama, bidang kesehatan. Yang kedua, bidang transportasi. Dan yang terakhir, bidang perbankan. Bisa kita cari apa ya di Shopee? Sekarang cari seperti sekolah. Bisa berbelanja ya? Emang bisa ya belanja online? Bisa. Dan Berapa ya? 10. Aduh, nggak punya uang cash. Bisa bayar pakai kris nggak? Bisa? Iya. Iya mas. Oke. Situs e-commerce di belahan bumi lainnya. Di Afrika ada Jumia, Namshi di Timur Tengah, Jabong di India, Lazada dan Zalora di Asia Tenggara. Di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang sangat luar biasa banyak menjadi potensi yang menjanjikan sebagai pelaku ataupun pasar. Bagaimana tidak? Separuh dari 259 juta populasi Indonesia berumur kurang dari 30 tahun. Jadi tidak mengherankan bila jumlah pengguna internet Indonesia bisa semakin banyak. Menurut data yang dirilis ITU Statista, di tahun 2013, pengguna internet Indonesia ada di angka 83,7 juta. Di tahun 2016 ini, jumlahnya hampir 103 juta pengguna. Dan dengan asumsi pertumbuhan 9,79% per tahun, pada tahun 2019, pengguna internet di Indonesia ditaksir mencapai 133,5 juta pengguna. Hal ini juga diikuti dengan pertumbuhan transaksi e-commerce. Di tahun 2011, transaksi e-commerce di Indonesia bernilai sekitar 500 juta US dollar. Dan di akhir tahun 2015 mencapai 3,56 miliar dolar Amerika Serikat. Dan di tahun 2016 ini, estimasi pertumbuhannya adalah 52%. So, nilainya hampir 4,5 miliar dolar Amerika. Sebuah nilai yang fantastis. Tapi itu adalah potensi Indonesia sebagai target marketing. Lalu, bagaimana posisi kita sebagai pemain di rumah sendiri? Situs belanja Lazada.com tercatat sebagai situs belanja paling populer, diikuti Tokopedia, OLX, dan Bukalapak.
2015 adalah tahun yang hebat untuk perusahaan rintisan online atau sering disebut startup di Indonesia. Sedikitnya ada 70 aliran investasi yang diumumkan secara terbuka. Itu belum termasuk yang tertutup. Menurut Daily Social Startup Report 2015, startup terbaik di tahun 2015 adalah Gojek, sebuah aplikasi transportasi online di kota-kota besar Indonesia. Diikuti idntimes.com, portal berita online. Adapun tantangan dari ekonomi digital ada 3. Yang pertama, keamanan internet. Yang kedua, SDM yang kurang memadai. Yang ketiga, regulasi yang belum mumpuni. Oh wow!